Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih utama untuk memaknai pertemuan indah di siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas begitu banyak limpahan rahmat, limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih utama lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, setiap jengkal ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi setiap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling soleh di muka bumi ini, pemimpinnya para manusia, bahkan imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 11 abad yang lalu ketika kaum muslimin mencapai puncak kemakmurannya, ketika Islam mencapai puncak kebesarannya di Eropa sana, tepatnya yaitu di Andalusia, ibu kota Cordoba. Ketika itu Andalusia menjadi pusat peradaban, menjadi pusat perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai wilayah di Eropa sana mereka datang ke Andalusia untuk belajar kepada tokoh-tokoh muslim yang ada di sana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Andalusia dipimpin oleh satu orang khalifah, satu orang raja yang soleh, yang alim, yang adil, yaitu Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala. Pemimpin yang tertulis di catatan pribadinya dan menjadi catatan sejarah. Beliau katakan selama 50 tahun beliau memimpin, tidak ada masa-masa untuk bersenang-senang, tidak ada masa-masa nyaman untuk beliau, kecuali 12 hari saja. Dan ini tertulis di catatan pribadinya dan menjadi catatan sejarah. 50 tahun memimpin, bisa dikatakan cutinya 12 hari saja. Mengapa hadirin sekalian? Karena sang raja yang soleh ini, Abdurrahman An-Nasir, beliau paham
Ketika satu orang memimpin walaupun satu hari saja, maka orang ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja Abdurrahman An-Nasir, beliau mengangkat pemimpin di bawahnya yaitu ulama karismatik di zaman itu, yaitu Qadhi Munzir bin Said Al-Baluti. Suksesnya daripada Andalusia ini, jayanya daripada Andalusia ini tidak lepas daripada kedua tokoh ini, yaitu pemimpin yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ulama yang hak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa kepemimpinannya Abdurrahman An-Nasir pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Maka pemimpin yang soleh ini beliau menulis surat kenegaraan. Beliau tujukan kepada wilayah-wilayah kekuasaannya, yaitu anjuran untuk melaksanakan solat istisqa, solat minta hujan. Yang di Cordoba akan dipimpin langsung oleh sang imam Qadhi Munzir bin Said Al-Baluti. Masyarakat mereka telah keluar dari rumah-rumah mereka dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tunduk. Karena memang ketika melaksanakan solat istisqa, ketika keluar yang hadir orang-orang yang hatinya angkuh, yang hatinya sombong, maka tidak akan turun hujan. Hadirin sekalian, masyarakat telah siap untuk melaksanakan solat. Sang imam telah siap untuk melaksanakan solat. Akan tetapi sang raja yang soleh tadi belum kunjung datang. Maka sang imam memerintahkan utusan untuk menghadap raja, menyampaikan bahwasanya sebentar lagi solat istisqa akan dimulai. Maka utusan itu dia pergi menghadap raja. Beberapa saat kemudian utusan itu dia kembali. Kata utusan, saya mendapati raja sedang sujud sangat lama sekali. Dan wallahi demi Allah, saya tidak pernah melihat sang raja berdoa sehusyuk seperti yang saya lihat tadi. Benar-benar khusyuk. Maka hadirin sekalian, sang imam mendengarkan kesaksian daripada utusan tadi, maka sang imam katakan kepada staf, ambilkan payung. Wallahi demi Allah, sebentar lagi akan turun hujan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang imam Qadhi Munzir bin Said Al-Baluti adalah ulama besar, orang soleh, orang alim. Tapi urusan hujan ini bukan urusannya orang soleh. Karena yang turunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa sang imam memberikan jaminan atas nama Allah? Wallahi demi Allah, sebentar lagi akan turun hujan. Padahal ketika itu cuaca sangat terik, sangat panas. Tidak ada tanda-tanda mau hujan. Akan tetapi sang imam, beliau berani memberikan jaminan atas nama Allah. Wallahi demi Allah, sebentar lagi akan turun hujan. Mengapa hadirin sekalian? Sang imam Qadhi Munzir bin Said Al-Baluti, beliau memberikan pelajaran yang begitu besar kepada kita, memberikan ilmu yang sangat mahal kepada kita. Beliau katakan dalam satu kaidah, idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama'. Beliau katakan, ketika pemimpin bumi ini hatinya tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, ada masalah bergantung kepada Allah, rahimah jabbarus sama', maka pemimpin yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya, akan menurunkan rahmatnya. Hadirin sekalian, betul kata sang imam, hujan turun begitu derasnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu contoh solusi yang murah meriah. Betapa tidak? Baru-baru ini di Pekanbaru Riau, untuk menanggulangi kebakaran hutan, maka pemerintah menganggarkan miliaran rupiah
untuk sekedar menurunkan hujan. Pemerintah menabur garam di awan. Garam ditabur di awan. Kata para ahli, ketika garam ini bertemu dengan awan, maka akan terjadi hujan. Dan belum tentu hujan. Akan tetapi anggarannya satu hari sampai 4 miliar rupiah. Satu hari 4 miliar rupiah. Begitu mahalnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu tidak anti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi jangan sampai iman kita tunduk di bawah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan khutbah Jumat seperti ini. Maka muncullah satu orang laki-laki dari pintu yang sejajar dengan imam. Yang dengan pintu yang sejajar dengan mimbar khutbah. Maka laki-laki itu dia katakan, "Ya Rasulullah, hewan-hewan kami mati. Tanah-tanah mulai gersang. Hujan belum kunjung turun. Ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya Allah turunkan hujan." Maka hadirin sekalian, di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina." Ya Allah, hujani kami. Ya Allah, hujani kami. Ya Allah, hujani kami. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mau menceritakan secara detail apa yang terjadi ketika itu. Kata sahabat Anas, ketika Rasulullah SAW berdoa, cuaca saat itu sangat panas. Tidak ada tanda-tanda mau hujan. Tidak ada sepotong awan pun di langit. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, hujani kami, Ya Allah, hujani kami, Ya Allah, hujani kami." Maka kata sahabat Anas, tiba-tiba dari arah belakang Rasulullah muncul sepotong awan dan menyebar di langit. Dan akhirnya terjadi hujan yang sangat lebat. Kata sahabat Anas bin Malik, selama 1 minggu kami tidak melihat matahari. Selama 1 minggu hujan terus. Sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 minggu kemudian, tepatnya di hari Jumat, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, maka muncul lagi satu orang laki-laki dari pintu yang sama. Maka laki-laki itu dia katakan, "Ya Rasulullah, tanaman-tanaman kami rusak. Jembatan-jembatan, jalan-jalan rusak. Hujan tidak kunjung berhenti. Sudah 1 minggu hujan terus. Ya Rasulullah, minta sama Allah ya Rasulullah supaya Allah hentikan hujan ini." Maka hadirin sekalian, di akhir khutbahnya Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali. Wal ajami wal dhirab. Wal audiyati wa manabiti syajar." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, turunkanlah di sekeliling kami, bukan menimpa kami." Rasulullah SAW tidak berdoa untuk menghentikan hujan, tidak. Karena hujan adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, turunkanlah di sekeliling kami, bukan menimpa kami. Turunkanlah di lembah-lembah, di bukit-bukit, di gunung-gunung, di tempat tumbuhnya pepohonan." Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Anas, ketika Rasulullah SAW selesai berdoa, maka awan yang tebal menggantung di langit itu tiba-tiba mulai menipis dan menyebar. Kata sahabat Anas, "Tidaklah kami keluar dari masjid, yaitu kami keluar di bawah terik matahari." Masya Allah. Sebab kekuatan doa Rasulullah SAW, sebab kekuatan doanya para pemimpin-pemimpin yang soleh,
Pemimpin-pemimpin yang hatinya tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah ini semakin meyakinkan kita begitu pentingnya pemimpin-pemimpin soleh. Tidak cukup dengan kecerdasannya, tapi juga harus soleh. Tidak cukup dengan kesolehannya, tapi juga harus cerdas. Baru dia bisa mengantarkan sebuah negeri menuju negeri yang barokah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, beliau katakan, andaikan saya punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berikan doa itu kepada pemimpin. Kenapa? Karena kebaikan doa pemimpin adalah kebaikan umat ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin yang hatinya senantiasa tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemimpin-pemimpin yang ada masalah langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa takut menzalimi rakyatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حولها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.